Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Semua sudah tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Dia banyak memberikan pemikiran-pemikiran dan dijadikan dasar untuk mendidik anak bangsa. Ada 3 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian yang kedua pendidik menuntun kodrat anak, dan ketiga adalah trilogi pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam maknanya sebagai pusat pembelajaran, anak harus dengan mudah menerima kebutuhan yang menyenangkan pendidikan. Melalui proses pembelajaran, mereka juga perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, berharga, dan mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Kemudian yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Tujuannya untuk menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan tujuan pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, kodrat alam adalah merupakan lingkungan anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak tersebut dan tidak boleh dilupakan sebagai seorang pendidik karena beda anak, beda cara memperlakukannya. Kemudian pengertian dari kodrat zaman, artinya kita tetap terbuka mengikuti perkembangan zaman yang ada dan tentunya tidak meninggalkan norma-norma yang dapat menginjak harga diri bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Nah, trilogi pendidikan yang pertama yaitu Ingarso Suntulodo, yaitu di depan memberi contoh, kemudian Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun, kemudian Tutwuri Handayani, di belakang dapat memberi dorongan. Nah, adapun tujuan pendidikan yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian peran pendidik itu yaitu yang pertama menuntun, tukang kebun kehidupan, pendidikan budi pekerti, dan terakhir pendidikan berpihak pada anak. Nah, adapun implementasi di sekolah saya yaitu adanya bimbingan dan ekskul serta literasi, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat dan kebutuhannya. Contohnya belajar sholat bersama-sama, kemudian ekskul pendidikan kepramukaan, kemudian mengenal budaya-budaya yang ada di sekitar lingkungannya, kemudian yang hobi olahraga dididik untuk supaya menang dalam pertandingan dan perlombaan. Kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran di sekolah saya, perencanaan pembelajaran yang variatif dan dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Pendidikan adalah taman, pendidikan adalah petani, tukang kebun kehidupan. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan karakter di sekolah saya yaitu sebelum masuk baris berbaris dulu, kemudian rutin melakukan olahraga, senam setiap Jumat pagi, kemudian pembiasaan sikat gigi pada pagi hari, kemudian mencium tangan, salam, sapa kepada Bapak dan Ibu guru, dan pembiasaan karakter juga makan bersama dengan lingkungan warga sekolah setiap
setahun sekali ada acara itu makan-makan kue, tradisi yang ada. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi diri saya mengikuti pelatihan guru kelas dunia oleh Google Master Trainer. Kemudian saya pernah menjadi narasumber pelatihan SWAY, Diseminasi TOT Microsoft 100 Kalimantan Timur. Kemudian saya juga menyempatkan diri untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, adapun tantangan yang ada di sekolah yaitu pendidikan harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi, kemudian kurangnya partisipasi orang tua, kemudian tekanan kecerdasan kognisi saja tanpa melihat bakat, minat, potensi anak. Dan solusinya pun saya berikan yaitu orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Kemudian koordinasi dengan komite orang tua secara berkala. Kemudian terakhir, pendidikan harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan diklat dan seminar maupun workshop. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.